pimpin kami Tuhan. Kalau kami mau mengenal Engkau Tuhan, lebih lagi biar Tuhan yang nyatakan diri-Mu Tuhan. Because the finite cannot contain the infinite. Jadi biar Tuhan yang infinite yang kasih tahu siapa Engkau buat kami yang finite ini Tuhan. Tuhan yang di luar kemampuan berpikir kami. Kami gak bisa capai Engkau Tuhan. Jadi kami minta Tuhan, kami mohon Tuhan. Biar Tuhan yang kasih tahu siapa diri-Mu buat kami. Kami gak bisa. Kami gak bisa tahu bagaimana coba cara kami tahu siapa Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan turun, Roh-Mu turun. Kasih hikmat, pengertian buat kami. Kami tahu dengan lebih baik, lebih tepat siapa Engkau Tuhan. Bukan cuma supaya kami punya pengetahuan yang lebih baik, tapi supaya kami semakin mengasihi Engkau, semakin bangga dengan Engkau. Tuhan yang selama ini ternyata ada bersama kami, setia, jaga kami, bela kami Tuhan. Makasih banyak Bapa yang baik. Tuhan mau urapi kami semua, tutup bungkus baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biar Tuhan sendiri yang nyatakan diri-Mu di firman-Mu sendiri Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Kita masih, iyalah baru minggu kedua ya. Ini 4 bulan ya saudara ya. 4 bulan kita akan belajar mendalami Tuhan. Kalau versi Pastor Andi kasih seri ini God is gitu ya. Kita pengen mengenal Tuhan lebih lagi, mendalami Tuhan lebih lagi. Sepertinya minggu lalu Pastor Andi udah jelaskan ya. Bukan karena kayak kita pikir saudara gak tahu apa-apa sama sekali enggak. Dan by the way kita memang gak tahu apa-apa tentang Tuhan, by the way. Karena kita dengan semua keterbatasan kita sebagai manusia gimana gitu ya. Cara kita menangkap, mengerti pribadi yang ya Tuhan gitu ya. Gitu. Tapi paling enggak kita berusaha dan ujungnya bukan supaya tambah pinter ya saudara. Ini bukan untuk modal saudara berargumen di sosial media gitu ya. Bukan untuk modal saudara mendiskreditkan iman-iman agama-agama lain, bukan. Tapi untuk bikin kita semakin percaya sama siapa yang kita sembah. Dan artinya bikin kita semakin sayang, semakin hormat, semakin mengasihi dan semakin taat sama Tuhan yang kita sembah. Dan harapan kami, saudara, kali ini saya ingat persis Pastor Andi bilang, saudara percaya sama Tuhan yang kita sembah. Bukan karena seperti yang orang-orang bilang, bukan karena yang opa bilang, oma bilang, papa mama bilang. Tapi saudara sekarang tahu benar siapa Tuhan. Saudara putuskan sendiri pribadimu. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan yang selama 4 bulan ini akan kita perdalam. Amin saudara. Tapi kayaknya susah ya kalau misalnya kayak kita pengen mengenal lebih dalam tanpa tahu nama. Betul? Kan banyak kayak kita pikir, nama sih gak penting. Yang penting lu tuh tahu orang itu tuh suka apa. Gitu kan, kita lumayan juga sering dengar gitu. Kalau mau bangun kedekatan tuh yang penting lu tahu orang itu tuh kayak gimana, suka apa, gak suka apa, dia siapa, supaya gelarnya lah apa segala macam, supaya kita bisa tahu memposisikan diri sama dia gitu-gitu. Tapi itu memang benar ya, cuman agak lucu saya kayak pikir-pikir, tapi kayaknya kalau gak tahu nama juga agak aneh deh. Saudara mau panggil saya, bahkan saudara tahu, misalnya contoh ya, saudara tahu persis favorit saya. Dan saudara pikir dengan saudara tahu persis yang saudara suka, yang saya suka atau gak suka, saudara pikir udah bisa dekat dengan saya. Tapi jadi aneh kalau saudara panggil saya, Arsenal, Arsenal. Ikan bakar pakai dabu-dabu. Karena saudara gak tahu nama saya. Saudara cuma tahu yang saya suka. Aneh ya. Tanpa tahu nama. Atau gelar, kita rasa cukup tahu gelar. Oke, tapi saya juga nggak merasa saudara bisa dekat dengan saya kalau misalnya saudara panggil saya Pak Pendeta, Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, itu baik ya, tapi beda sama orang yang panggil saya, Tim.
Timmy, lama banget gak ketemu nih. Daripada misalnya pakai title saya di marketplace, Pak Educator, my God, kita lama banget nih gak ketemu. Pak Educator udah makan atau belum? Pak Trainer, yuk kita makan yuk. Kita hangout, kita ngopi. Pak Trainer apa kabar? Kita udah lama banget nih gak ketemu. Pak Educator, waduh anaknya apa kabar Pak Educator? Super aneh. Ya saudara juga dengar dari dia kayak, udahlah Tim, stop it, we get it. Atau bahkan yang paling personal pun, tapi tetap saudara nggak tahu nama saya, tetap akan aneh. Halo papanya Elior. Itu udah deket banget. Tapi iya gak sih, maksudnya kayak, kita bisa gak sih mengaku kita dekat tanpa kita tahu nama? Hey papanya Elior. Jadi saudara bayangin, saudara lagi lihat saya lagi ngobrol sama orang gitu di coffee shop gitu. Pas saudara deketin, saudara dengerin obrolannya super aneh. Papanya Elior pesen kopi apa? Oh gitu, papanya Elior udah katanya suka baca buku ya. Papanya Elior udah pernah baca buku ini belum? Oh gitu ya, kalau menurut papanya Elior, kita bisa klaim kita kenal sama orang, kita bisa klaim kita dekat sama orang. Tapi saya nggak rasa sampai kita tahu namanya siapa. Saya nggak yakin kita bisa klaim kita dekat sama dia. Amin. Makanya sama, kalau kita mau tahu, kita mau mendekat lebih dekat dengan Tuhan, paling enggak kita tahu nama Tuhan siapa. Karena mungkin selama ini kita panggil Tuhan itu tuh cuma dengan gelarnya. El Shaddai, Jehovah Jireh, itu tuh gelar saudara. Nama tapi sebenarnya itu gelar. Dan itu akan aneh kalau ternyata kayak kita bayangin kita panggil dia, saudara panggil saya Pak Educator. Even Pak Pendeta, even papanya Elior akan beda saat saudara panggil saya, "Hoi Tim, Timmy apa kabar Tim?" Beda banget. Beda banget kedekatannya. Pertanyaannya, nama Tuhan itu siapa sih? Nama Tuhan siapa? Yesus. Sebelum firman Tuhan turun ke dunia jadi daging, yang kita panggil dengan Yesus. Tuhan pertama kali dalam sejarah umat manusia kasih tahu namanya siapa. Resmi, bukan gelar, bukan julukan, tapi namanya siapa. Waktu Musa ketemu sama Tuhan di semak yang menyala tapi tidak terbakar itu. Saudara ingat ceritanya? Itu pertama kali Tuhan kasih tahu siapa namanya dia. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan title, bukan panggilan-panggilan, tapi namanya, identitasnya dia. Siapa sih sebenarnya Tuhan ini? Saya mau ajak saudara baca Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Keluaran 3 ayat 3 sampai 14. Ini kita semua tahu ya ceritanya ya. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Ya kan, karena ini umat pilihan Tuhan lagi dijajah, diperbudak dengan sangat jahat oleh bangsa Mesir. Mereka berdoa, Tuhan dengar doanya, Tuhan utus Musa dan Tuhan sendiri loh yang datang. Bukan pakai perantara, bukan pakai malaikat-malaikat. Tuhan sendiri yang datang ngobrol sama Musa untuk kasih tahu rencana penyelamatan ke Musa. Tapi Musa tanya, dan kalau mereka bertanya kepadaku siapa namanya, oke Tuhan, aku coba deh ngomong sama mereka. Tapi kalau misalnya mereka tanya nama Tuhan tuh siapa? Nama Tuhan, karena di Mesir itu kan nama Tuhan tuh banyak sekali ya, nama dewa-dewa ya. Gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan nama-nama, mereka pengen tahu, oke kalau gitu Tuhan yang ini nih namanya siapa? Supaya kita bisa tahu, kita bisa percaya atau enggak. Dia tuh sehebat apa? Dia sehebat Amun-Ra atau enggak? Dia sehebat Osiris atau enggak? Gitu ya, dewa-dewa Mesir zaman itu. Jadi Musa tanya, siapa nama kamu Tuhan? Gitu ya. Siapa namanya?
Kalau mereka tanya siapa namanya, apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini nama dia. Ini nama Tuhan. Bukan gelar, bukan jabatan, tapi namanya. Waktu Musa tanya, siapa namanya? Siapa nama kamu Tuhan? Tuhan jawab, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Jadi makanya itu namanya, itu beneran namanya. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu nama Tuhan. Akulah aku adalah aku. Dan ini mungkin saudara familiar dengan Yahweh ya, YHWH. Ya kan? Saudara diajarin kalau misalnya YHWH itu berasal dari Keluaran 3 ayat 14 ini. Aku adalah aku. Aku adalah aku tuh artinya terjemahan aslinya adalah YHWH. Bukan saudara. YHWH itu tuh ada di ayat selanjutnya. Jadi aku adalah aku, ini nih bukan terjemahan dari YHWH. Bukan terjemahan dari Yahweh yang selama ini kita tahu, yang selama ini kita diajarin. Yahweh, YHWH itu ada di ayat selanjutnya. Saya bacain ya, ayat 15. Ini kan ayat 14 kan, aku adalah aku itu ada ayat 14. Ayat 15-nya kita baca. Selanjutnya berfirmanlah Allah, ini saya bacain sama saudara. Berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kalau saudara ikutin, saudara baca juga Alkitab saudara. Orang Israel, Tuhan, huruf besar semua, itu baru Yahweh. Jadi Yahweh kalau kita dengar, oh Yahweh, aku adalah aku, Yahweh. Bukan saudara. Yahweh itu tuh ada di ayat 15-nya. Waktu Tuhan bilang, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan huruf besar semua, itu terjemahan aslinya baru Yahweh. Pertama kali Yahweh ada yang kita bilang, oh Tuhan namanya Yahweh, betul. Betul Tuhan namanya Yahweh, jadi bukan salah. Tapi Yahweh bukan aku adalah aku. Yahweh itu adalah itu tadi, Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya He is. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan kenapa kita panggil dia Yahweh, karena itu yang dia minta sendiri. Saudara dengar ya kalimat terakhir dari ayat 15. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Jadi memang betul nama Tuhan adalah Yahweh. Dia yang kasih tahu dan dia bilang aku, panggil aku sampai kapanpun. Turun-temurun, nama aku Yahweh. Kamu panggil aku Yahweh. Itu ayat 15. Pertanyaannya, lalu aku adalah aku apa dong? Aku diajarin sama guru sekolah, aku adalah aku, Pastor Yahweh. Jadi kalau misalnya Yahweh ternyata adalah di ayat 15-nya, jadi aku adalah aku itu apa dong? Padahal kan lucu, pertama kali Musa tanya nama kamu siapa? Justru itu jawabannya Tuhan, betul? Betul? Belum Yahweh loh, sudah nangkep maksudnya? Belum di ayat 15-nya loh. Di ayat 14-nya waktu Musa tanya itu yang paling personal, itu yang paling direct. Waktu Tuhan tanya, Tuhan nama kamu siapa? Itu ayat 14. Tuhan jawab, namaku aku adalah aku. Apa tuh artinya? Belum Yahweh. Arti dari aku adalah ya aku, bahasa aslinya adalah Ehyeh, Asyir, Ehyeh. Dekat ya sama Yahweh ya. Gampangnya kurang lebih gini. Kalau Yahweh itu He is. Kalau Ehyeh, I am. Gitu. Makanya kenapa waktu Musa tanya dia bilangnya Ehyeh. Karena dia lagi ngomong sama Musa direct. I am. Makanya dia bilang Ehyeh. Tapi waktu Musa tanya oke, gimana kalau misalnya kayak orang tanya. Terus Tuhan bilang oke. Karena kan gak mungkin kalau kamu bilang bangsa Israel aku yang bawa kamu keluar dari Mesir. Itu bakal aneh banget. Makanya Tuhan bilang sama Musa di ayat 15-nya. Kasih tahu bangsa Israel He is Yahweh. He is yang akan keluarin kamu. Itu bedanya Ehyeh sama Yahweh. Sama. Tapi Yahweh itu tuh He is. Makanya Tuhan bilang kamu kasih tahu orang Israel sampai turun-temurun namanya. Nama aku tuh He is. He is. Kamu kasih tahu mereka namaku He is. Tapi secara personal saudara, antara Musa sama Tuhan. Waktu Tuhan tanya Tuhan, nama kamu siapa sih? Tuhan bilang, I am. Ehyeh, Asyir, Ehyeh. I am, who I am. Itu yang terkenal ya bahasa Inggrisnya. Kalau kita stretch sedikit, kalau buat saudara yang agak bingung, Pastor sejujurnya saya itu gak pernah tahu artinya I am who I am.
Siapa yang, gak usah angkat tangan, siapa yang sebenarnya juga gitu. Jujur pastor ya, sampai sekarang aku tuh gak ngerti loh artinya aku adalah aku. Aku gak ngerti loh artinya I am who I am. Karena kalau misalnya kita stretch, mungkin yang lebih gampang saudara tangkap. Kalau kita stretch I am who I am, itu tuh sebenarnya bisa diartikan I am the one who always is. Bahasa Indonesianya saya bikin lebih gampang buat saudara, kayaknya ada ya. Bahasanya biar gampang buat saudara. Kalau saudara pengen ngerti maksudnya I am who I am, maksudnya sebenarnya dari Ehyeh, Asher Ehyeh, itu tuh ini. Aku sudah ada dan aku akan selalu ada. Itu Ehyeh, Asher Ehyeh. Itu Tuhan kita. Itu arti nama Tuhan kita. Aku udah ada. I am and will always be. And he is. Saudara perhatikan am sama is. Present continuous tense. Dia akan terus ada. Itu nama Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Tuhan yang terus ada. Aku sudah ada dan aku akan selalu ada. Kenapa saya bawa saudara ke sini untuk kita mendalami Tuhan? Karena kalau misalnya saudara lihat saudara, arti dari aku adalah aku, Ehyeh, Asher Ehyeh, itu adalah Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang kekal sekali. Lalu kita bisa mikir saudara, obrolan Tuhan sama Musa, saudara bisa mulai tangkap gak? Betapa luar biasanya encounter itu. Kita kan cuma baca gitu kan, wah luar biasa, ada apa? Semak belukar, oh Tuhan ngomong sama. Saudara sekarang bisa nangkep. Saudara bisa nangkep kenapa Musa suruh lepasin kasutnya. Karena tanah yang kamu injak ini suci. Karena Musa pribadi yang limited itu, pribadi yang terbatas itu lagi mau berhadapan sama Ehyeh, Asher Ehyeh. Sama pribadi yang selalu ada. Yang sudah pernah ada dan akan selalu ada. Dibanding Musa yang bilang umur manusia cuma 70, kalau Tuhan berkati 80 tahun. Beda total. Makanya Tuhan bilang lepasin kasut kamu. Karena tempat ini suci. Kamu lagi akan ketemu sama Ehyeh, Asher Ehyeh. Apa implikasinya? Saudara bisa bayangin. Artinya saudara, obrolan itu, dialog itu menandakan sesuatu saudara. Bahwa Tuhan yang gak terbatas. Ya kan? Tuhan yang kekal. Ehyeh, Asher Ehyeh. Tuhan yang tidak terbatas. Rela loh bangun hubungan sama manusia yang terbatas. Dan bukan cuma mau bangun hubungan. Kenapa saya bilang bangun hubungan? Itu yang datang malaikat Gabriel atau dia sendiri? Di semak belukar itu yang datang malaikat atau dia sendiri? Saudara bayangin, Ehyeh, Asher Ehyeh mau datang buat kita yang umurnya paling lama 80 tahun, 90 tahun itu juga udah mujizat Tuhan. Ada pribadi, Ehyeh, Asher Ehyeh yang selalu ada. Saya kalau jadi Ehyeh, Asher Ehyeh, saya gak mau pusing sama saudara yang cuma 80 tahun hidup. Habis bunuh orang lagi. Terus marah-marah lagi nanti. Terus bangsa yang saya keluarin bakal jadi sampai sekarang. Saudara lihat Tuhan kita. Makanya kenapa saya bawa saudara ke Ehyeh, Asher Ehyeh. Supaya saudara bisa lihat. Kita mau mendalami Tuhan kan. Sekarang saudara bisa lihat. Ini Tuhan kita. Tuhan yang tidak terbatas. Mau loh bangun hubungan sama kita yang terbatas. Dan bukan cuma bangun hubungan. Dia mau selamatin. Dan by the way waktu pertama kali saya tanya, siapa sih sama Tuhan kita? Hampir semua saudara jawab Yesus, betul? Saudara tahu gak arti nama Yesus? Yesus itu tuh kan bahasa Latin, bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Yeshua, persis sama kayak Yosua. Jadi Yeshua, nama Yesus, Yeshua itu persis sama Yosua. Yang bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, persis sama. Saudara tahu arti namanya Yeshua? Arti nama Yeshua, Yahweh saves. Tuhan tetap konsisten saudara. Karena dia Ehyeh, Asher Ehyeh. Dari awal sampai sekarang. Kamu terikat, kamu dibelenggu,
kamu diperbudak sama dosa, aku bawa kamu keluar. Sama kayak aku bawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir. Aku akan keluarin kamu dari perbudakan dosa. Karena aku adalah Yahweh yang menyelamatkan. I am Yeshua, Yahweh save. Aku adalah Ehyeh, Asher Ehyeh yang bawa kamu keluar. Itu Tuhan kita, saudara. Dan dari obrolan Musa sama Tuhan ini, kita bisa simpulkan kalau Tuhan kita itu tidak terbatas, setuju? Setuju? Tapi Tuhan kita juga penuh belas kasih. Setuju? Our God is infinite and affectionate. Itu Tuhan kita. Saudara pengen tahu yang bikin Tuhannya orang Kristen hebat, yang bikin Tuhan orang Kristen beda dari Tuhan-Tuhan yang lain? Banyak yang klaim dia infinite, tapi dia nggak affectionate. Dia nggak mau mati buat tebus dosa kita. Dia nggak ajarin doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Atau ada Tuhan yang klaim dirinya affectionate, tapi nggak infinite. Bisa dibunuh dewa-dewa itu. Dan by the way, affectionate-nya untuk apa? Untuk hamilin orang. Makanya banyak demigod gitu ya. Affectionate, tapi nggak infinite. Nggak kudus dia. Saudara pengen tahu betapa spesialnya Tuhan yang saudara sembah? Ini, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, tapi begitu mengasihi kita. He is an infinite but affectionate God. Saudara cari Tuhan kayak gitu. Selain daripada Ehyeh, Asher Ehyeh. Saya jamin nggak ada. Nggak ada yang nggak terbatas kayak Yahweh kita. Dan gak ada yang begitu mengasihi kita. Saking begitu mengasihinya kita, dia karuniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Tuhan kita. Saudara pengen tahu, mau lebih dekat, mau lebih kenal sama Tuhan saudara, itu nama Tuhan saudara, Yahweh, Ehyeh, Asher Ehyeh. He is an infinite God, but he also an affectionate God. Menariknya, kalau saudara lihat infinite and affectionate. Bukannya itu yang manusia selalu cari, saudara? Saudara mau kaya? Mau uang banyak? Biar apa? Biar uangnya banyak. Saudara mau uang banyak banget? Biar apa? Biar uangnya banyak banget? Enggak. Biar saudara bisa bebas ngapain aja. Saudara pengen infinity. Saudara cari itu infinity itu tuh. Ada orang yang tidur sama semua orang. Nggak pernah puas. Laki-laki, perempuan, yang penting gua rasa intim. Itu apa tuh? Kenapa tuh ada orang yang kayak gitu? Buat kita aneh banget. Nakal banget deh. Semua ditidurin. Nggak ada harga diri ya kamu. Semua ditidurin. Tanpa kita tahu yang mereka cari itu tuh affection yang ada sama Tuhan. Kenapa manusia punya itu? Karena manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Ada infinity dan ada affection di dalam kita. Kita cari itu karena kita mau cari Tuhan dalam diri kita, saudara. Ini yang kita cari. Saudara mau apa? Mau sukses, mau pangkat, mau jabatan. Saudara mau jadi CEO, biar apa? Biar bebas. Biar saudara bisa punya uang banyak, saudara bebas ngapain aja. Saudara mau sukses, mau kaya, mau terkenal, biar apa? Biar saudara bisa dekat dengan orang-orang atau bahkan saudara bisa dekat dengan diri saudara sendiri. You love yourself so much. Cuman itu saudara yang manusia cari ujung-ujungnya. Infinity sama affection. Ujung-ujungnya saudara mau ngapain, kita mau ngapain aja, ujung-ujungnya yang kita cari cuman Tuhan. Infinite sama affection. Cuman itu yang kita cari. Tapi dunia ajarin kita untuk cari dua ini tanpa Tuhan. Dan kita lihat dunia itu sekarang jadi kayak apa.
Kamu bisa jadi infinite. You punya uang banyak, you bisa infinite. Ada orang yang bunuh diri lah, uang banyak banget. You mau dapat affection, you tidur sama banyak orang. Punya istri satu nggak cukup, tiap kali lu dinas keluar kota pacarin. Lu punya pacar sama semua orang ada di kota-kota. Biar apa? Biar intim, lu biar rasain affection. Biar lu bisa puas. Apakah puas? Nggak pernah puas sampai ketahuan. Sampai ditusuk sama salah satu pacarnya. Baru stop. Nggak pernah puas. Karena apa? Karena itu Tuhan sebenarnya. Tuhan yang bisa isi saudara. Dan kita cari itu di tempat lain, kita cari itu sama pihak lain, manusia lain, sama barang-barang lain. Sampai mana? Siapa yang bisa kalahin, siapa yang bisa tandingi Tuhan saudara. Dan kita pikir kita bukan cari Tuhan, kita tuh cari Tuhan saudara. Cuman dunia ajarin kita bisa ketemu itu tanpa Tuhan. Lihat di mana kita sekarang. Saudara gali, saudara ketawain orang-orang yang angkat tangan nangis di gereja. Saudara pikir saudara oke, tanpa saudara sadar saudara juga menggali kesia-siaan. Pengkhotbah bilang kesia-siaan di atas kesia-siaan. Saudara gali-gali terus gak dapat-dapat. Saudara panjat-panjat terus gak puas-puas. Yang kita cari Tuhan. Ada istilah untuk para di filsuf-filsuf Kristen, ada namanya God-shaped hole. Lubang berbentuk Tuhan. God-shaped hole. Katanya di dalam diri kita ini ada lubang yang bentuknya Tuhan. Yang artinya cuma bisa diisi sama Tuhan. Nggak bisa diisi sama yang lain. Ini pertama kali dikemukakan oleh Blaise Pascal. Saudara masih ingat ya pelajaran sekolah atau saudara yang scientist di tempat ini. Saudara familiar dengan Blaise Pascal. Mathematician, physicist, tapi theologian juga. Luar biasa ya, zaman dulu hebat loh. Zaman sekarang berantem, sains sama teologi. Zaman dulu saintis yang bikin buku teologi. Priest, pendeta-pendeta tuh yang di monasteri bikin penemuan sains. Kita berantem sains sama lucu gitu ya. Ya ayo dong kita bangkitkan orang-orang lagi yang sainsnya jago, yang di marketplace-nya luar biasa, tapi teolog-teolog yang handal juga saudara. Amin. Blaise Pascal pernah tulis ini di bukunya Pangse tahun 1670 bahwa pernah ada kebahagiaan sejati dalam diri manusia yang mana kini yang tersisa hanya cetakan dan jejak yang kosong, itu dia. Makanya kenapa para filsuf Kristen mengkategorikan ini, kasih nama ini adalah God-shaped hole karena ada lobang yang bentuknya Tuhan di dalam diri kita. Sia-sia ia manusia ya, kalau bahasa Inggris. Sia-sia ia mencoba untuk mengisi hal ini dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Aku rasa kurang nih, kayaknya aku kurang uang deh. Aku rasa ini deh, kayaknya aku kurang istri deh. Kayaknya aku rasa ini deh, kayaknya aku kurang seks deh. Kayaknya aku rasa ini deh, kayaknya aku kurang temen deh. Kayaknya aku gak ada yang sayang sama aku. Kayaknya aku kurang tinggi jabatannya. Kita coba isi sama semuanya, tetap bolong. Meskipun tak seorang pun yang dapat membantu karena jurang yang tak terhinggai. Saudara bayangin bahasa Inggrisnya this infinite abyss. Kalau saudara tahu arti kata abyss, if you know what abyss means and you add infinite in front of abyss. Gemeter gak saudara? This infinite abyss. Jurang yang gak terhinggai yang ada di dalam. Kita cari terus, kita gali terus, kita panjat terus, tapi gak ketemu-ketemu. Hanya dapat diisi dengan objek yang tak terhingga dan tak dapat diubah. Dengan kata lain oleh Tuhan sendiri. Kalau kita lagi belajar siapa itu Tuhan, God is, Tuhan adalah. Hari ini kita belajar Tuhan adalah, siap? Siap? Tuhan adalah yang kamu sebenarnya sedang cari. Saudara pengen tahu Tuhan adalah siapa? Tuhan adalah apa? Tuhan adalah yang kamu sekarang sedang cari. Yang bikin kamu resah, yang bikin kamu pengen cepat-cepat keluar gereja, yang pengen bikin kamu cepat-cepat lihat handphone ini, kamu ngecek ini, kamu pengen cepat-cepat terkenal, kamu pengen cepat-cepat dipromosi, kamu pengen cepat-cepat rekeningnya berjumlah segini, kamu pengen cepat-cepat dapat mobil baru, itu sebenarnya kamu bukan cari yang lain, kamu cari Tuhan. Itu yang kita cari, saudara.
Makanya pantas nggak puas-puas, betul? Makanya pantas nggak cukup-cukup, betul? Makanya pantas nggak bisa bersyukur, betul? Karena yang harus kita cari Tuhan, kita cari yang lain, saudara. Pantas sampai kapanpun, sampai berapa banyak pun nggak bakal puas. Karena ada lobang yang bentuknya Tuhan di dalam hidup kita. Cuma Tuhan yang bisa isi. Apa yang lagi kamu cari sekarang, bisa jadi kamu bukan cari barang itu, kamu bukan cari orang itu, kamu bukan cari jabatan itu, kamu cari Tuhan. Jadi yang sebenarnya kita bukan cari Tuhan buat dapat uang. Sebenarnya kita cari uang untuk bisa rasain Tuhan. Tapi kita gak pernah sadar. Bukan kita cari Tuhan supaya dapat jodoh. Tapi kita sebenarnya pengen jodoh supaya kita bisa rasain affection yang tidak terbatas itu. Yang cuma bisa kita dapat dari Tuhan. Kita sebenarnya bukan cari Tuhan buat dapat pangkat. Tapi kita kejar jabatan supaya kita bisa tahu rasanya jadi Tuhan. Tuhan bukan aksesoris, saudara. Tuhan bukan pribadi yang kita datengin hari Minggu jam 10.30. Tuhan itu yang punya hidup kita. Tanpa Tuhan kita gak bisa berfungsi. Bisa apa manusia berfungsi? Haus terus, nafsu terus, selalu kurang. Bagaimana manusia bisa berfungsi kalau kayak gitu? Mulai perbaiki hubungan sama Tuhan, saudara. Mulai lihat Tuhan sebagai Tuhan. Apa yang saudara baca dalam firman Tuhan, mulai saudara lakukan. Karena itu bukan doktrin, bukan karena kayak disuruh pendeta, bukan. Karena itu adalah perkataan dari Ehyeh, Asher Ehyeh. Yang sudah selalu ada dalam hidup. Kita baru berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Dan kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa lebih hebat dari Ehyeh, Asher Ehyeh. Lucu banget manusia itu. Pantas kita gelisah terus. Pantas kita gak pernah cukup, saudara. Pantas kita berantem terus sama orang. Pantas kita iri hati terus. Kembali lagi sama Tuhan, saudara. Lihat Tuhan betul-betul sebagai Tuhan. Bukan sebagai kartu ATM, bukan cuma sebagai obat, painkiller, bukan sebagai rekreasi, saudara. Tapi sebagai Tuhan yang tanpanya akan selalu ada kebolongan besar dalam hidup ini. Saya mau tutup sama satu ayat. Saya udah selesai. Paulus di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dulu waktu saya nggak mengerti siapa sebenarnya Yahweh ini, saya nggak terlalu ngerti ayat ini. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Paulus berani klaim ini, sebab aku yakin. Paulus yakin loh, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Yeshua, Jehovah saves, Tuhan kita. Dulu saya pikir ini klise, ayat ini klise banget. Tapi sekarang saya tahu, saya gak punya kasih Tuhan, saya gak punya apa-apa, saudara. Saya mau punya uang banyak kayak gimana, gak pernah puas saya. Saya mau top kayak gimana, gak bakal pernah puas saya. Karena ada lubang yang besar dalam diri saya, yang cuma bisa diisi sama Tuhan. Tuhan yang infinite
dan Tuhan yang affectionate. Makanya Paulus bisa bilang, nggak ada apapun yang bisa pisahin saya dari kasih Tuhan. Karena cuman itu yang bikin Paulus cukup hidupnya. Dan itu doa saya buat saudara, kasih Tuhan itu cukup buat hidup saudara. Apapun keadaan saudara, di gunung maupun di lembah, berapapun kayanya saudara, berapapun miskinnya saudara, berapapun terkenalnya saudara, berapapun tidak dianggapnya saudara di kantor ataupun di kampus ataupun di sekolah, Tuhan cukup buat kamu. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tuhan yang kasih hikmat buat kami, manusia yang terbatas ini dengan semua keribetannya, berusaha jelasin siapa Engkau Tuhan, ampuni hamba. Tuhan, biar Engkau sendiri yang nyatakan dirimu buat anak-anakmu, buat umatmu yang udah Kau tebus. Bukan cuman keluar dari Mesir itu, tapi juga keluar dari perbudakan dosa. Karena Engkau Yesus, Yahweh saves, Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, biar kasih tunjuk siapa Engkau dalam hidup kami. Biar kami boleh balik lagi menghormati Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Kami enggak anggap remeh Engkau Tuhan. Kami benar-benar beribadah, sembahyang sama Engkau Tuhan. Karena Engkau layak menerima semuanya. Bukan cuma karena dikasih tahu pendeta begitu, bukan cuma dimarahin mama kalau enggak berdoa. Tapi sekarang kami tahu Engkau adalah Tuhan yang kekal. Ehyeh, Asher Ehyeh, yang selalu ada, sudah pernah ada dan akan selalu ada. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar lubang ini ditutup sama kasih-Mu. Hari ini kami deklarasikan kasih Tuhan cukup buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.